Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam mahasiswa sekalian. Kita jumpa kembali pada mata kuliah kita, yaitu apresiasi dan kritik arsitektur. Pada pertemuan kali ini akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang format akhir tugas apresiasi dan kritik arsitektur. Tujuan dari mata tugas ini sudah saya sampaikan mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu, jadi Anda akan membuat apresiasi dan kritik arsitektur terhadap sosok arsitektur dengan menggunakan teori arsitektur. Nah, kajian teori sudah Anda kerjakan hari ini, sudah dikumpulkan hari ini, insya Allah sudah ya. Kita bagaimana formatnya yang akan dikumpulkan pas ECP, waktu ECP. Formatnya sebagai berikut, karena nanti gini, format ini akan saya bikin format bentuk majalah. Nanti yang terbaik akan kita kumpulkan bundle jadi satu, untuk akhir program studi. Mudah-mudahan bisa tercapai. Ini Pak Redi akan membantu untuk menyusun, sehingga bisa dipakai untuk kenang-kenangan lah bersama. Baik, gimana formatnya? Format majalah. Jadi saya pakai format majalah, bukan tidak umum ini. Format tidak umum. Intinya seperti ini. Nah, template nanti akan saya pakaikan di grup ya. Template berbentuk Word nanti saya sampaikan ke Anda. Namun saya jelaskan di sini. Format umum, secara umum formatnya seperti ini. Ukuran kertas A4 dengan jumlah minimal 6 halaman. Jadi tolong perhatikan, jumlah minimal halaman yang Anda kerjakan nanti adalah 6 halaman, minimal 6. Bila kelebihan, halaman harus kelipatan genap. 8 halaman, 10 halaman, 12 halaman, 14 halaman, 16 halaman, 18 halaman, 20 halaman, dan seterusnya. Harus genap. Kalau ganjil gimana? Ganjil nggak lulus. Ini penting ya, peraturan pertama ini penting. Perhatikan, harus genap minimal 6. 4 gimana? Ya nggak boleh, minimal 6 ya harus 6 halaman. Itu minimal. Oke, berarti ya 4. Nanti format selanjutnya gimana sih? Detail format saya sampaikan detail sekali. Nanti template-nya jelas sekali juga. Oke. Menggunakan margin mirror. Mirror. Perhatikan margin mirror. Mirror ya, bukan mirror. Marginnya mirror. Ini bisa bolak-balik karena ini majalah itu formatnya bolak-balik. Top, inside, bottom. Atas, samping dalam, bottom, bawah itu marginnya 2. Perhatikan ya, marginnya dibuat marginnya berbeda. Ini harus Anda setting di awal. Dan outside bagian luar itu 1,5. Perhatikan outside yang sebelah luar. Jadi perhatikan ya, ini margin harus oke. Terus formatnya dibuat 2 kolom. Lebarnya kolom itu 8,5 cm. Spacingnya, jarak antar kolom itu setengah sentimeter. Alignment-nya jadi kiri kanannya justified, artinya kiri kanannya rata, jangan rata kiri tapi kiri kanannya rata. Ini format, perhatikan 1 A4 menggunakan margin mirror dan sebagainya. Di template nanti sudah jelas. Jenis huruf yaitu Calibri Light, harus ini, jangan sampai Arial, nggak boleh, Tohama nggak boleh, harus ini. Untuk judul utama ukuran hurufnya 26, diseragamkan ya, 26. Pak, kalau saya bikin 50 gimana, terlalu besar. Ini sepakat kita bikin yang 26 saja. Identitas itu nama saudara dan NIM itu ukurannya 14. Ukuran huruf gimana? Di bold boleh ya, di bold boleh. Ukuran huruf judul utama, judul sub itu 16,
body tag itu 11, footnote dan gambar 9. Nah, ini perhatikan ya. Jadi footnote dan gambar 9. Nah, ini aturan yang keseragaman. Kalau nanti tidak taat ini ya, nanti majalahnya jelek nanti ya. Editingnya akan sulit. Editornya akan sulit jadi satu ya. Tolong dibikin sebagai Anda nulis harus pakai aturan seperti ini. Ini aturan ini biasa ya kalau Anda membuat seminar gitu, template-nya selalu ada. Dan aturan ini harus ditaati benar. Kalau nggak taati ya dikembalikan biasanya. Nah, kalau kita nggak lulus ya. Tuh, jadi perhatikan benar template. Oke, lanjutkan. Menggunakan line spacing single dan spacing paragraf afternya 0,6. Jadi antar paragraf itu di single, jangan double, jangan 1,5, namun single. Dan spacing antar paragraf enter itu paragrafnya 0,6 pt. Nah, ini perhatikan. Nah, Anda tahu buat berarti. Kalau nggak tahu tanya temannya. Nah, ya. Ini. Namun di template saya sudah seperti ini ya di template nanti. Baik, kita lanjutkan. 4. Warna huruf hitam, foto dan lainnya boleh berwarna ya. Foto, tabel dan sebagainya boleh warna. Jangan sampai warna hurufnya bikin macam-macam ya. Oke, gitu ya. Jadi warna huruf harus bisa terbaca dengan jelas. Jangan sampai bikin tapi hurufnya tidak tampak, tertutup oleh background yang terlalu dominan, jangan ya. Tulisan harus jelas dibaca. Gitu ya. Kalau nggak terlihat ya tentu nilainya akan berkurang. Itu ya. Oke. Format gambar, foto dan grafik. Nah, ini gimana menata gambar, foto dan grafik di dalam Anda. Yang pertama, setiap gambar, foto, tabel harus ada ulasan, apresiasi atau keterangan. Perhatikan formatnya, nanti ada di sana. Ada 3 macam format pemasangan gambar pada lembar tugas kita adalah sebagai berikut. Formatnya ada format 1 kolom plus. Nanti kita lihat 1 kolom plus ini gimana. Terletak pada 1 kolom outside ya, melebihi marginnya seperti di bawah ini, seperti contoh nanti kita lihat. Ya, perhatikan bahwa setiap penyajian gambar harus disertai dengan keterangan, ini penting. Ya, nanti bentuknya seperti apa akan kita kasih contohnya ada. Nah, ini penting, perhatikan bahwa setiap penyajian gambar harus disertai dengan keterangan sehingga pembaca terkoneksi dengan gambar yang disajikan. Jadi ada keterangannya, ada apresiasi ini tadi. Setiap gambar foto harus ada ini urasan, perhatikan ini. Ada keterangan di sini, saya ulang lagi di sini. Dengan demikian kesalahan persepsi dapat terhindari. Gambar tersebut harus bisa ditulisi keterangan supaya paham maksudnya apa gambar tersebut, gitu ya. Formatnya gimana dan sebagainya. Nah, ada nanti di template. Oke. Format 2 kolom. Nah, ada 2 gambar itu ada 1 kolom plus, ada 2 kolom. Gambar posisinya memenuhi 2 kolom. Contohnya adalah sebagai berikut. Contohnya ada nanti. Kalau posisinya penuh maka perhatikan keterangannya juga penuh 2 kolom. Selain itu perlu diperhatikan juga kalau itu tabel maka posisinya keterangan di atas. Kalau gambarnya, namun kalau foto gambar maka posisinya terletak di bagian bawah gambar. Nah, kalau tabel maka posisinya di atas, tapi kalau gambar tetap posisinya di kita lihat ya formatnya. Format gambar yang ketiga yaitu 1 kolom, gambar hanya menggunakan 1 kolom saja. Contohnya seperti di bawah ini. Nah, ini ya, jadi mungkin ini contohnya. Ini format pertama, perhatikan. Ini template-nya ada, ini tak kirim di grup ya. Nah, ini tulisan hurufnya bentuknya seperti ini. Bentuk estetika pada judulnya, contohnya ini judul hurufnya seperti ini oleh ini. Pak, kalau dikasih foto gimana Pak? Ya boleh ya, kalau mau dikasih foto Anda di sebelah kanan sini boleh, atau sebelah kiri silahkan. Yang penting garis ini ya,
harus ada garis ini. Garis ini hati-hati, garis ini selalu muncul. Kalau Anda nyisipi foto saudara di sebelah kiri sini boleh, judulnya sebelah sini atau di sebelah sini, supaya masuk di majalah ya. Boleh ya, mungkin sangat dianjurkan ya, dikasih foto lah di sini boleh. Oke, nanti format yang template saya kasih kolom foto ya. Oke. Ya, ini pendahuluan itu seperti apa ada di sini. Format umum tadi sudah saya terangkan ya, saya tulis lagi di sini. Ya, ini ya gimana kajian teori itu yang sudah Anda kerjakan tinggal masukkan. Pendahuluan itu apa? Kemarin sudah saya jelaskan ya, ada di penjelasan yang pertemuan yang kemarin ya. Sudah ada apa? Saya kira sudah Anda kenal betul lokasinya. Kajian teori sudah Anda kerjakan kemarin lah. Analisa ini yang belum. Analisa itu dari kajian teori melihat objek tersebut. Nah, udah gitu. Nah, format gambar yang tadi sudah saya terangkan. Kalau ini format gambar satu kolom plus. Nah, ini contohnya. Ya, ini outside. Ya, karena ini ganjil, halaman ganjil, maka letaknya di sebelah sini. Nah, ini nempel, boleh lebih, ini boleh. Nah, perhatikan ya. Terus ini ada keterangan gambar. Nah, keterangan ini perlu perhatikan. Ini template-nya sudah ada, silahkan dipakai aja. Ya, seperti gini, ditulis di sini. Ya, tulis keterangan, diberi keterangan supaya ini jelas. Ya. Jadi diberi keterangan rawon, ini rawon warna hitam ini diperoleh di mana sebagainya, kasih keterangan. Ya, perhatikan bahwa setiap penyajian gambar harus ada keterangan tadi. Ya, keterangannya ini. Oke, tahu ya? Nah, kajian teori Anda sering mengutip ya, ngeplek ambil dari buku literatur yang lain ya, yang kemarin maksimal berapa 40%. Ya, silakan dikasih footnote. Nah, footnote itu seperti ini contohnya ini ya. Footnote. Nah, ada ceklek itu fasilitas di Word ada, diceklek gitu. Ini langsung layu, satunya langsung layu ke bawah nih. Cret itu. Nah, diambil dari siapa, yang mengatakan itu siapa, dari buku apa dan sebagainya. Ya, ini ya footnote ini. Ini model yang pertama di sini, atau footnote bisa langsung ke daftar pustaka juga bisa. Ya, ini. Jadi ini footnote. Perhatikan ya. Oke. Terus selanjutnya, nah ini format yang kedua. Nah, format gambar kalau perlu gimana? Kalau besar boleh. Gede, tabel boleh. Kalau tabel keterangannya di atas. Tapi kalau ini foto gambar, jadi keterangannya letaknya di bawah sini. Ya, perhatikan ya. Jadi ini kalau penuh seperti ini, full satu kolom ini. Jangan lebih, jangan ya, tapi full. Oke, ini format yang kedua, format gambar yang kedua. Format gambar yang ketiga, ini full satu kolom ya, satu kolom ini full. Nah, oke ya. Jadi kalau ada gambar-gambar seperti itu, analisa boleh pakai gambar-gambar sketch, gambar itu akan lebih menyenangkan. Boleh ya, pakai gambar. Pak, kalau backgroundnya dikasih gimana? Nggak boleh ya, biarkan putih saja. Kemarin banyak sering masukkan background, nanti tulisannya nggak jelas. Ya, jangan sampai ada background. Ya, biarkan polos saja putih. Kalau background nanti kita yang ngatur ya, editingnya yang ngatur. Oke. Simpulan sudah jelas apa yang Anda kerjakan. Daftar pustaka, cara nulisnya seperti ini, di bawah ini. Halamannya perhatikan, halamannya harus genep ya, minimal berapa tadi? 6, 8, 10 dan seterusnya. Ya, yang penting apa? Jelas ya, terutarakan semua yang Anda kerjakan. Itu. Baik, terus kapan dikumpulkan? Ya. Jadwal pengumpulan format majalah ini sesuai dengan jadwal ICP. Belum keluar ya, silahkan perhatikan. Ya, jadi jadwalnya seperti jadwal ICP, kapan dikumpulkan. Ya. Di mana nanti akan kita bikinkan linknya di pengumpulan ICP. Ya, ada di Sepada tentunya. Oke, seperti biasanya. Pak Redi akan membikinkan. Oke. Yang kedua ini tolong, adapun yang dikumpulkan adalah berupa file Word. Nah, Wordnya 2013 ya, jangan yang lebih tinggi. Kalau lebih tinggi nanti mungkin komputer saya nggak nutut atau komputer yang lain, supaya bisa diedit ya. Kalau saya perlu baik
isinya tapi ada edit sedikit ya, bisa saya edit. Dan PDF, ada formatnya apa? Word dan PDF dalam satu folder. Nah, dijadikan satu folder, hati-hati dengan nama foldernya adalah name, dulu ditulis name dan namanya. Nah, bikin folder name dulu baru namanya. Contohnya seperti ini. Nomor NIM-nya 17220212. Ini contohnya ya. Dalam kurung namanya Glonder Adi Sastro. Nah, misalkan ini contoh cara menulis filenya. Filenya terdiri dari apa? Ya, file foldernya ada file Word dan PDF. Oke. PDF-nya kalau biar resolusi yang bagus saja ya, jangan yang jelek ya, jangan yang rendah. Tapi bikin PDF tapi resolusinya yang tinggi. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan juga cara penulisan sumber daftar pustaka ya, ini ya, perhatikan juga ini. Baik, gitu saja mungkin. Jadi sudah jelas template-nya. Template ini langsung nanti akan saya kirim di grup kita ya, setelah Anda ya, ini sambil membaca ini, sambil dilihat-lihat, dipelajari benar, perhatikan betul template ini adalah yang sudah saya bikin. Maksudnya apa? Template ini seragam ya. Kalau seragam nanti bisa saya bikin majalah, itu pengantarnya akan saya bikin dan sebagainya ya. Terus hasilnya akan diarsipkan di program studi arsitektur gitu ya, bentuk hard maupun shopnya. Gitu saja mungkin pertemuan hari ini, mungkin juga terakhir ya, mungkin pertemuan kuliah kita dalam bentuk daring ini saya akhiri mungkin kuliah ini. Sekali lagi, kalau mungkin saya sebagai dosen apresiasi dan kritik arsitektur dan Pak Redi, kalau ada yang tidak cocok, ada yang nggak pas ya, saya minta maaf sebanyak-banyaknya ya. Semoga sukses untuk saudara selanjutnya. Oke, baik, gitu saja mungkin. Sampai jumpa lagi pada mungkin hal yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.